Karena ibadah itu tergantung dua hal. Kuantitasnya boleh sama, tapi kalau udah beda dua hal ini, maka kualitasnya beda. Sholat duhur di rumah kira-kira berapa? 5 rakaat atau 4 rakaat? 4 ya. Di hari itu berapa? Sama aja kan? Di Masjidil Haram beda nggak kualitasnya? Kenapa? Tempatnya. Kita baru bicara tempat nih. Sekarang sama nggak puasa di bulan Syawal dengan puasa di bulan Ramadan? Nggak sama. Ada sebabnya, banyak sebabnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan suci Ramadan dengan menjadikannya bulan diwajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kira-kira kalau nama kita Istajib, mohon maaf nih, Dokter Istajib, terus kita dipanggil Joko, nengok nggak? Nggak kan? Joko nggak bakal nengok. Kenapa? Namanya Istajib. Mau diteriakin 100 kali juga nggak bakalan nengok. Kenapa? Bukan namanya. Ketika Allah mengatakan wahai orang beriman, saya wajibkan kamu puasa 1 bulan di bulan Ramadan, itu yang diketuk pintu keimanan kita. Ngerasa nggak? Kalau dipanggil ngerasa kan langsung istajib. Nah, istajib itu artinya menjawab, hadir kan begitu. Wahai orang yang punya iman, masuk bulan Ramadan kamu saya wajibkan untuk berpuasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Dalam Sahih Muslim, Islam itu dibangun dengan 5 hal. Salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Kira-kira kalau ada orang bilang jadi muslim nggak perlu sholat, muslim apa bukan? Bukan. Jadi muslim nggak perlu zakat, muslim apa bukan? Bukan. Jadi muslim nggak usah puasa, nggak ada tuh puasa Ramadan, muslim apa bukan? Bukan. Artinya orang yang puasa Ramadan ini sekali lagi pintu iman yang diketuk. Kemudian Nabi bersabda lagi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karangan Al-Imam At-Tabarani. Kata Nabi, Sayyidu syuhuri Ramadan, tuan dari semua bulan adalah bulan Ramadan. Tentu saja di Bukopin ini ada hierarkinya. Kita menghargai semuanya, tapi namanya perusahaan pasti punya hierarki. Kira-kira di depan ketemu satpam, hormat nggak? Hormat kita, siap kan begitu. Kira-kira kalau ketemu satpam hormat, ketemu OB kita hormat, semua hormat, ketemu CEO gimana? Siap salah gitu kan? Siap salah kan begitu kan? Nah, jadi begini, Anda kalau lebih memuliakan Syawal ketimbang memuliakan Ramadan, lebih memuliakan Dzulhijjah dari Ramadan, Rajab dari Ramadan, Sya'ban dari Ramadan, itu sama seperti orang yang memuliakan anak tapi tidak memuliakan orang tua. Salah kita, berarti kita tidak beretika. Yang kedua, Allah muliakan bulan Ramadan, dijadikan bulan Ramadan turun bukan cuma Al-Quran. Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi menjelaskan sama kita, malam pertama kita sholat taraweh, malam pertama kemarin tuh, itu turun suhuf Nabi Ibrahim, lembaran kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam ke-6 itu turun Tauratnya Nabi Musa. Malam ke-13 turun Injilnya Nabi Isa alaihis salam. Dan malaikat Jibril setiap malam, ada riwayat yang mengatakan setiap Ramadan, ada yang mengatakan setiap malam di bulan Ramadan, ada yang mengatakan pada tahun Nabi wafat 2 kali. Tapi intinya ketika masuk bulan Ramadan, malaikat Jibril turun dari langit. Kira-kira ngapain? Mau baca Quran sama Nabi. Jauh amat, bayangin. Dari langit, entah langit yang keberapa kita nggak tahu, turun setiap bulan Ramadan bertadarus Al-Quran. Malaikat Jibril bilang, Muhammad saya duluan baca, kamu simak ya. Disimak sama Nabi sampai selesai. Gantian, saya udah selesai, sekarang kamu yang baca, saya simak. Malaikat Jibril aja memuliakan Al-Quran, maka sudah barang tentu kita yang
bukan malaikat Jibril, kita juga harus bisa menjadi contoh bagi keluarga kita. Karena keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pasti tidak mungkin jauh dari Al-Quran. Zaman sekarang baca Qurannya di Instagram, iktikafnya di WhatsApp, debat mulu. Kapan waktu Ramadan debat lagi, puasa kagak debat iya, kan begitu. Nanti taraweh lagi, debat lagi. 20 apa 8, ya kan? Debat iya, taraweh kagak. Insya Allah di sini nggak ada. Itu kan yang di sebelah sana. Yang sana pindahan dari sini, kan begitu kan. 8 itu boleh. Nih ilmu baru, nggak bakal pernah dengar deh. Orang saya juga baru dengar. Jadi ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang diriwayatkan Imam Asyarwani, boleh meringkas taraweh jadi 8. Selama ini kan kesannya yang 20 NU gitu kan, 20 mazhab Syafi'i, 8 Muhammadiyah. Itu nggak usah dipakai lagi tuh. Maksudnya gimana? Yang 8 taklid kepada Imam Syarwani. Niatnya apa? Usolli sunnatat iktisar li tarawih. Saya niat sholat meringkas sholat tarawih. Jadi kalau niatnya meringkas dapat 8, tetap insya Allah dapat pahala yang 20 itu. Baru tahu kan? Sama, saya juga baru tahu 2 minggu yang lalu. Ya. Karena asal kata tarawih itu jamak itu minimal 3. Satunya tarwihah. Tarwihah itu 4 rakaat 2 salam. Kalau 2 tarwihah berarti 8, belum jadi tarawih, baru tarwihatan. Dan dari zaman sahabat 20 rakaat. Dalam mazhab Imam Malik 36 rakaat. Di sini kayaknya karena orang soleh mazhabnya Maliki semua. Tiap malam 36 rakaat. Kenapa Bib? Maliki 36, ngambil amal Ahlul Madinah. Yang ketiga, kenapa bulan Ramadan mulia? Kata Nabi, kalau Ramadan datang pintu surga dibuka, amal soleh dibentangkan. Orang yang amalnya sedikit gampang masuk surga, kejadiannya cuma di bulan Ramadan. Tapi enggak sedikit juga orang yang meremehkan bulan Ramadan. Jadi ada cerita nih. Ada seorang suami, anaknya kelaparan, istrinya kelaparan. Dia ngumpulin uang sedikit buat pergi ke pasar, yang mana karena memang tempatnya terpencil, itu pasar adanya sebulan sekali. Begitu dia jalan, di tengah jalan ngelihat sirkus, dia mampir ke sirkus, ngelihat badut, ngelihat atraksi. 1 jam gak kerasa, waktu sudah menjelang siang, siang menjelang sore, mau maghrib baru sadar. Mau habis waktu siang baru dia sadar. Ketika dia sampai ke pasar, pasar udah bubar. Dia pulang, dia nggak bawa uang karena uangnya habis. Buat apa? Buat bayar badut, anaknya kelaparan, dia kelaparan. Siapa laki-laki ini? Ikut Bimi or you. Bisa jadi saya, bisa jadi Anda. Pasar itu apa? Pasar itu adalah bulan suci Ramadan. Apa yang diperdagangkan di bulan suci Ramadan? Amal ibadah. Mulai dari puasa, sholat, tilawah, sedekah, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang ngitung sedekah di bulan Ramadan ini terlanjur, mohon maaf, kadang-kadang lebih memuliakan bulan Syawal, saya lihat. Karena kebanyakan kita beli baju barunya di bulan Syawal, bukan untuk bulan suci Ramadan. Padahal sholat dengan pakaian paling bagus itu lebih pantas untuk kita gunakan di bulan suci Ramadan. Ya namanya kita menghormati bapaknya, menghormati CEO-nya. Sedekah yang harus kita keluarkan paling banyak itu di bulan suci Ramadan. Sebabnya apa? Ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah. Kalau kita sekali aja dapat, itu untungnya gede-gedean. Antum dapat malam Lailatul Qadar satu tahun ibadah antum itu nggak nutup, nggak bisa dibandingkan. Orang dengan ibadah Lailatul Qadar satu detik Lailatul Qadar, dia bandingkan dengan 1 tahun, nggak bisa. Kenapa? Karena khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan.
Mohon maaf nih, saya agak kurang sehat. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini berapa detik? Ada yang pernah ngitung nggak? Ada yang pernah ngitung? 1000 bulan berapa detik? 1000 bulan adalah 2,5 miliar detik. Jadi kalau saya ngasih minum kepada orang yang lagi buka puasa di malam Lailatul Qadar, itu saya sama dengan memberi lebih dari 2,5 miliar orang puasa. Anda tahu pahala satu orang puasa? Dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Hadis Bukhari Muslim. Kalau Anda ngasih takjil satu aja, pas lagi malam Lailatul Qadar, pas kebetulan malam Lailatul Qadar, Anda ngasih takjil itu kepada puluhan miliar orang. Itu kira-kira mau ditutup pahala apa di bulan Syawal? Anda memuliakan bulan Muharram karena ada Tasu'a dan Asyura, pahalanya mantep bib. Tahun lalu dosa diampunin, tahun depan diampunin. Anda ngasih takjil satu orang di malam Lailatul Qadar, batalin puasa dia satu. Itu Anda ngasih puluhan miliar orang puasa, which is sama dengan Anda puluhan miliar hari puasa. Itu butuh berapa ribu tahun Anda hidup di dunia ini kira-kira. Jadi tolong, ini nggak sama nih, nggak sama, beda ini, urusannya beda. Anda tahu nggak pengajian, kalau kita majelis taklim begini pahalanya lebih baik dari 1000 sholat sunnah. Itu di luar bulan Ramadan. Lebih baik dari menyantuni 1000 anak yatim. Itu di luar bulan Ramadan. Lebih baik dari menjenguk 1000 orang sakit. Anda tahu pahala jenguk satu orang sakit? Diistighfari 70.000 malaikat. Nah berapa nih pahala kita sekarang? Semua kembalinya kepada apa? Kemurahan Allah, karunia Allah. Allah yang punya kuasa, Allah yang tentukan. Kalau kamu sudah masuk Ramadan, pintu surga saya buka. Nggak kebayang tuh. Jadi tolong catat, kalau nanti bagi-bagi takjil, mohon tukeran sama temannya. Anda tidak punya kuasa bagi-bagi takjil karena bukan DKM, paling enggak Anda tukeran sama teman. Saya sama Ustadz Istajib duduk sini. Ustadz, ini takjil saya buat antum. Ustadz Istajib kasih ke saya. Pas lagi malam Lailatul Qadar. Itu nggak mungkin dilakukan kalau antum tidak punya ilmunya. Kalau orang tidak punya ilmu kan langsung Allahumma laka sumtu. Nanti ada yang bilang doanya bid'ah. Waduh, ini lagi repot, debat mulu. Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku berpuasa. Kira-kira tuh ucapan baik atau buruk tuh? Dan dengan rezeki darimu aku berbuka. Wa ala rizkika aftartu bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang. Itu hadis meskipun banyak ulama menghukumi dhaif, tapi dhaifnya itu bukan dhaif yang parah sehingga boleh diamalkan. Sementara hadis dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru, itu dari lafaznya telah hilang rasa dahaga, urat-urat telah basah, adalah dilafazkan setelah kita makan dan minum. Jadi ini bukan untuk memilih salah satu. Ini untuk kita menggabungkan. Sebelum buka Allahumma laka sumtu, setelah buka dhahabat dhama'u. Jangan dikit-dikit bid'ah. Ini hati-hati nih, saya ingetin. Jangan ngikutin pendapat yang mengatakan masih boleh makan sahur ketika azan berkumandang, nunggu azan selesai. Kalau gitu bayar aja muadzinnya, suruh azan 10 menit. Allahu Akbar. Nah, terus nggak selesai. Jangan ikutin itu. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jelas puasa hatta, sampai, yufidul ghaya, yufidul intiha, sampai jelas benang putih dari benang hitam. Jadi fajar ada dua, ada fajar kadzib, sinarnya lurus begini seperti buntut rubah. Ada fajar sodik yang sinarnya membentang begini, kayak tirai itu membentang. Kalau udah ngelihat sinar putih begitu, waktu
puasa telah tiba, nggak boleh makan minum. Ini ada pendapat Ustadz abal-abal, mohon maaf, abal-abal, nggak boleh antum ikutin. Karena kenapa? Bertentangan dengan nas Al-Quran bib. Tapi ada hadisnya, idza sami'tumun nida, dalam riwayat Abu Dawud, kalau kamu sudah mendengar panggilan dan di tangan kamu masih ada makanan, masih ada minuman, maka silahkan lanjutkan makan. Ketahuilah, nida panggilan di sini bukan adzan. Karena di zaman Nabi adzan itu 2 kali. Adzan malam Bilal bangunin orang, adzan kedua Abdullah bin Umi Maktum, itu adzan subuh. Enak banget begitu. Saya tinggal di Setiabudi, itu adzan 10 menit kagak kelar-kelar. Jadi kita ngikutin yang mana nih? Ngikutin yang difatwakan para ulama. Jangan gara-gara viral sama jenggotnya panjang. Saya juga pengen numbuh tapi kagak bisa tumbuh gitu ya. Jadi ada ceritanya, di zaman Nabi Sulaiman ada seekor burung, Pak. Ini burung dia ngeliat telaga. Dia mau minum di situ, ngelihat anak-anak kecil, dia mikir, wah kalau saya ke situ sekarang saya bakal dilempar batu. Dia tunggu anak kecilnya minggat. Datang orang pakai baju putih kayak saya, jenggotnya panjang. Ini burung mikir, ini orang penampilannya agamis, gak mungkin dia nyakitin saya. Begitu tuh burung turun, disambit matanya pakai batu, buta sebelah. Tahu disambit? Tahu nggak? Ditimpuk, dilempar. Nggak perlu anak contohin dah, ya kan? Dilempar. Ini burung ngadu sama Nabi Sulaiman. Dipanggil orang tua itu. Alaka fihi hajah. Emangnya kamu ngelempar dia punya hajat? Apa kamu lapar? Atau burung ini zalim? Nggak ada. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, saya hukumi mata kamu saya congkel. Tahu kata burung itu apa? Nabi Sulaiman, gak usah. Saya nggak mau matanya orang ini dicongkel. Kenapa? Karena saya bukan tertipu sama matanya, tapi tertipu sama jenggotnya. Hukum dia pangkas jenggotnya, supaya tidak ada lagi orang tertipu dengan dirinya itu. Jadi agama ini bukan hanya sekedar kita memperbaiki penampilan lahir. Makanya dulu waktu di Mesir tuh guru saya bilang gini, in kana bitulil liha yastaujibuna al-qadha, in kana hadza keda fattaisu adlun ridha. Kalau dengan memanjangkan jenggot orang itu jadi alim dan boleh berfatwa, ketahuilah maka kambing di atas gunung itu adalah yang paling pantas untuk berfatwa. Kenapa? Jenggotnya paling panjang. Nah, ini hati-hati ya, jangan gara-gara lihat hadis dikit tanya, ini pendapat ulama 4 mazhab kayak bagaimana, baru kita ikutin. Kemudian pintu neraka ditutup. Orang bikin dosa nggak boleh masuk neraka. Maksudnya bagaimana? Ampunan Allah pasti akan diberikan. Sepertiga malam bangun kita taubat, apapun dosa kita. Yang utangnya pengen lunas, yang masalahnya pengen kelar, kuncinya ada di bulan Ramadan. Antum nggak dapat sirnya Ramadan, nggak tahu lagi antum pengen nyari di bulan apa. Ini lagi diobral. Rumah harga 10M dijual 100 perak sekarang. Apa yang antum mau, antum minta sekarang. Kenapa? 3 orang doanya nggak bakal ditolak. Yang pertama imam yang adil, yang kedua terzolimi, yang ketiga orang puasa sampai berbuka. Apalagi suami imam dizolimi istri puasa, oh cocok nih. Ya, ini dia mustajab. Jadi langsung doa gitu. Ya Allah, istri saya penuh berkah, maka tambahkanlah keberkahannya, gitu kan. Tahu kan maksudnya? Iya gitu deh pokoknya. Nah kemudian setan dibelenggu, bib, tapi kenapa masih banyak orang bandel di bulan Ramadan? Ya pertama yang dibelenggu separohnya masih ada. Setan itu ngeri Pak, iblis itu. Jadi diceritakan gini, iblis dia pengen pindah rumah. Tiba-tiba dia sama anak-anaknya ngelewatin kandang kambing, kandang sapi. Seorang ibu lagi meres susu sapi, anaknya masih bayi ditaruh di samping. Iblis itu cuma ngegoyangin talinya sapi itu doang, talinya doang digoyang sama iblis. Plek, plek. Kakinya sapi itu dia nendang ke bayi, mati bayinya. Apa yang dilakukan perempuan tersebut? Marah. Dia tusuk dengan pisau sampai mati itu
sapinya. Suaminya datang mengira istrinya yang bunuh anaknya karena berlumuran darah. Akhirnya suaminya bunuh istrinya. Hancur nggak? Tuh iblis. Dia meskipun sendirian cukup buat ngancurin satu keluarga, cukup digoyang sedikit aja udah bisa hancur. Tapi kita dikasih doa, dikasih wirid, dikasih hizib supaya kita tidak jatuh. Nah yang kedua, ada murid iblis namanya nafas. Ini dilatih dari bulan Syawal sampai bulan Syaban. 11 bulan kerjanya ngomongin orang. Ya Ramadan jalan aja ngomongin orang. 11 bulan selingkuh. Ya udah Ramadan selingkuh juga. Kemudian ada setan yang lebih bahaya dari jin, yaitu setan dari kalangan manusia. Nah, setan dari kalangan manusia ini bahaya. Kalau jin dibacakan ayat kursi, minggat. Kalau setan dari kalangan manusia, kadang dia ngajarin ayat kursi. Setan dari kalangan manusia ini kadang pecinya putih, bajunya putih, sarungnya putih, jenggotnya hitam, ya pakai masker lagi. Nah, itu bisa setan dari kalangan manusia. Dia lebih berbahaya dan tidak mesti ngajak maksiat dengan maksiat yang kita paham. Contoh, nanyain gaji dengan maksud ngejek dan merendahkan, itu setan. Datang waktu iftar jama'i, buka puasa bersama, jadi ajang-ajang pamer kesuksesan. Kadang-kadang pakai satu jari satu cincin. Kenapa nggak satu jari 5 cincin aja sekalian? Kan dia kalau makan Allah malaka suntuk kan begini nyerok dia makannya tuh. Pamer taruh kunci mobil, itu juga sama setan tapi dalam bentuk manusia. Malam Lailatul Qadar ada tandanya nggak Bib? Ada. Memang disuruh carinya di 10 malam terakhir. Kalau emang nggak bisa cari di malam-malam ganjil. Tandanya malamnya tidak panas dan tidak dingin. Kemudian tandanya yang lain, matahari nggak ada warna kuning. Matahari pagi itu nggak ada syu'a, nggak ada warna kuningnya, putih dia. Kenapa? Ketutupan sayap malaikat. Tapi kita pengen taunya gimana? Ya susah. Caranya apa? Sekarang punya duit 60.000, dibagi 2.000 perak tiap malam. Tiap mau sholat maghrib atau sholat isya masukin duit. Pasti salah satu dari 2.000 perak itu dapat kan? Dapat. Kemudian setiap malam sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah itu sama dengan orang sholat malam gak berhenti-berhenti. Jadi kita gak sempat taraweh, paling gak subuh sama isya pastikan selalu berjamaah di masjid. Kemudian yang terakhir, karena wajah antum sudah teler semua, saya kira mau jadi mayat hidup habis ini, ya berbaring semua, ya nggak tega juga saya. Ya, saudaraku, Buya Hamka dalam kitab beliau Tasawuf Modern, beliau kasih cerita gini. Ada seorang raja, dibilang sama prajuritnya, nanti kita bakal melalui sebuah sungai. Di tengah-tengah sungai kecil itu ada kerikil. Siapa orang yang menginjak kerikil, ambil. Nanti kasih ke saya. Golongan pertama nggak mengindahkan, cuma kerikil doang. Golongan kedua mengindahkannya sedikit aja, kerikilnya sedikit. Yang ketiga semuanya dibawa. Dibuka di hadapan raja, kerikilnya tahu nggak? Dipecah, isinya berlian. Golongan pertama rugi, apes dia. Wah, kenapa ya saya menyia-nyiakan kesempatan itu? Golongan kedua juga apes juga, karena rugi ini bukan kehilangan, tapi ketika kita bisa mendapatkan, kita tidak berusaha untuk mendapatkannya. Maka siapkan duit Anda. Ini mohon maaf saya sarankan aja, pecahin duit. Bisa kan nuker di Bukopin sini kan, nggak perlu nunggu kan. Yang punya 100 juta nggak usah ditukerin lah. Sedekahnya sekali sedekah 100.000, 50.000. Yang 10 juta tukerin, 5 juta tukerin, 2 juta tukerin, 100.000 bahkan tukerin. Untuk apa? Kita bagi-bagi. Banyak kok cerita-cerita teman-teman saya, nasib hidupnya berubah gara-gara apa? Malam-malam dia kelayapan cuma nyari orang susah buat dia kasih duit, meskipun itu cuma 2.000, 5.000 perak.
Dia ngasih ambil nangis. Nangis bukan minta hajatnya kabul, nangis ngedoain itu orang. Pak, ini ada uang 10.000 Pak. Saya doakan Bapak sehat, saya doakan Bapak berjaya, saya doakan bisnis Bapak, kalau Bapak punya utang lunas, Bapak jauh daripada maksiat, keluarga Bapak aman tentram. Banyak cerita teman-teman saya yang nasibnya berubah karena malam hari di bulan Ramadan tidak tidur, tapi mencari orang yang membutuhkan dirinya untuk dia selesaikan hajatnya. Ini pilihan ada di tangan Anda semua. Saya hanya membagikan ilmunya saja. Silahkan yang mau untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingat, sekarang nggak kelihatan. Sekarang nggak kelihatan, tapi nanti kalau sudah meninggal itu pasti akan kelihatan amal kita, perbuatan baik kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Silakan kalau ada pertanyaan seputar puasa, saya persilakan. Fadhol. Kalau malu nanya gini, Bib, ada titipan pertanyaan. Nah, itu boleh juga tuh. Yang nggak sempat kodok puasa, ada dua pendapat. Kodok puasa tahun kemarin gagal, Bib. Berarti bayarnya di bulan Syawal plus bayar 1 kali fidyah. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah tidak perlu bayar fidyah. Ini dicek keluarga kita. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih, semoga antum semua sehat, banyak duit. Saya doain pada nggak punya utang semuanya. Ya Allah, jadikan orang-orang di depan saya ini kaya ya Allah. Punya mobil baru, rumah baru, utangnya semua kebayar. Pada haji sama umroh, anak-anaknya sekolahnya lancar, soleh dan solehah, nggak ada yang berzina, nggak ada yang narkoba, istrinya setia, suaminya setia. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami di sini disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, perkumpulkanlah kami kembali bersama Nabi Muhammad SAW dengan perkumpulan yang lebih baik ketika kami wafat. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah dosa Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, ampunilah dosa para habaib, ampunilah dosa para kiai, para ulama, para ustadz. Ya Allah, jadikanlah Indonesia ini negara yang aman, negara yang adil, negara yang makmur. Ala hadhihi niyyah wa ala kuntin salihah wa ila hadratir rasul Fatimah al-Batul bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, keluarga kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah, lahir dan batin. Selesaikan hutang-hutang kami dan urusan kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang dicintai oleh-Mu, dicintai oleh Rasul-Mu dan manusia, ya Allah ya Rabbal Alamin. Matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Saya berharap selesai Ramadan tetap ramai begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.